Mula pertama, saya menyapa saudara semua. Selamat pagi, Shalom Alehem. Puji Tuhan. Secara tradisi, setiap orang Kristen memperingati hari ini sebagai Jumat Agung. Dikatakan agung karena ada sesuatu yang terjadi pada hari itu, di mana Sang Juru Selamat dunia mati di atas kayu salib untuk menebus setiap orang yang percaya. Itu adalah hari teragung, karena hari itu adalah hari penyelamatan bagi manusia yang semestinya, selayaknya menerima kematian kekal sebagai buah dari dosanya, yang seharusnya menerima kebinasaan sebagai akibat dari dosanya. Tetapi Yesus Kristus mengambil kutuk itu, mengambil maut itu, dan tiba hari penyelamatan itu. Dan itu yang kita kenang pada hari ini. Mari kita baca satu bagian firman Allah di dalam Roma pasal 6 ayat 5 sampai 14. Saya berikan tajuk atau tema bagi kita pada pagi hari ini, mati dan bangkit dengan Kristus. Roma pasal 6 ayat 5 mulai sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara bacakan ayat genap dengan suara yang terbaik. Yang sudah ketemu katakan amin. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia adalah tubuh keselamatan, supaya tubuh keselamatan dalam rasanya, agar jangan kita mengobati diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi mengikuti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Pertama yang ingin saya tekankan pada pagi hari ini adalah kita harus benar dalam memandang kematian Kristus. Kita harus memiliki paradigma yang benar tentang salib itu. Memiliki cara pandang yang benar mengenai salib. Seringkali orang masih salah atau kurang tepat dalam memaknai kematian Kristus. Kurang tepat dalam memaknai salib. Salah satu yang paling umum adalah ketika kita mengenang kematian Kristus, di hati kita ada semacam kasihan. Ya, kasihan ya Yesus
disalibkan. Kasihan ya Yesus tercurah darahnya. Kasihan ya Yesus dipaku tadi ya, dikatakan Desi. Kasihan Yesus dimakotai mahkota duri. Kasihan ya. Begitu sakit ya. Tetapi dikatakan firman Tuhan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Ya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini cara pandang yang benar terhadap kematian Kristus. Saya tidak katakan bahwa merupakan sesuatu yang salah. Kita terharu, kita menangis. Saya yakin setiap kita tadi mencucurkan air mata, berlinang air mata, karena kita dibawa memang untuk mengenang kembali. Kita menyembah, kita sedih. Saya tidak katakan bahwa itu salah, tetapi Tuhan mau lebih dalam lagi kita memaknai kematian itu. Sebab ketika Yesus dalam perjalanan ke Golgota, sejumlah orang yang mengikuti dia, diantaranya banyak perempuan, menangisi dia dan meratapi dia. Tetapi Yesus menegur mereka. Coba dibacakan Lukas 23 ayat 28. Metodius. Lukas 23 ayat 28 ya. 23 ayat 28. Itu peristiwa ketika Yesus menuju salib, menuju Golgota untuk disalib. Silakan. Lukas 23 ayat 28, demikian firman Tuhan. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Iya, ini tadi yang saya sampaikan. Seringkali kita menangis melihat drama itu atau mengenang drama itu yang begitu menyakitkan. Tetapi ketika itu terjadi, perempuan-perempuan yang langsung melihat secara kasat mata, ya, Yesus menegur mereka, "Jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu, ya, tangisi anak-anakmu." Artinya apa? Tangisi dosamu. Pada waktu belakangan ini juga banyak orang yang menangis ketika melihat film Yesus, The Passion. Dia melihat penderitaan itu, dia melihat dicambuk sedemikian rupa. Penonton menangis. Kita bisa terbawa secara emosional. Kita menangis karena kita manusia dan kita punya rasa. Akan tetapi kita kembali kepada firman Tuhan, bahwa yang terpenting adalah kita menangisi diri kita. Kita menangisi dosa-dosa kita. Ya, kita meratapi tingkah laku kita yang bolak-balik jatuh, padahal Yesus telah mati bagi kita. Karena kalau kita menangis, meraung-raung bahkan, ya, tetapi dalam hidup kita tidak pernah ada perubahan, maka semua tangisan itu percuma. Beberapa gereja setiap kali ibadah minta altar call, bolak-balik altar call, bolak-balik menangis terseduh-seduh, tetapi pulang dari gereja balik lagi ke tabiatnya, tidak meninggalkan dosanya. Itu sungguh-sungguh tidak berarti di mata Tuhan. Sekali lagi, saya tidak katakan menangis salah, tetapi yang lebih penting daripada menangis adalah bertobat. Amin. Berubah, itu yang Tuhan mau. Tangisi dirimu. Memang saya harus menanggung semua ini. Saya harus disalibkan, saya harus dicambuk. Dan tangisanmu untuk saya itu tidak berguna. Tetapi kalau engkau menangisi dirimu, meratapi dirimu, seperti pemungut cukai yang datang
ke bait Allah, dia menepuk dadanya, aku tidak layak Tuhan, aku berdosa Tuhan. Kita tangisi dosa kita tangisi diri kita yang bolak-balik jatuh di hal yang sama. Itu yang lebih baik. Sebab kematian Yesus adalah kematian terhadap dosanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Bukan terhadap dosanya sendiri, bukan karena dosanya sendiri, tetapi karena dosa umat manusia. Dikatakan di tempat lain, Yesus dibuat menjadi dosa. Dia menanggung seluruh dosa itu. Dan memang untuk itulah dia datang. Itu mengapa saya sangat yakin dan saya sangat bersuka cita sebagai orang Kristen. Tadi beberapa kali Desi sampaikan, tidak ada satu agama pun di mana Tuhannya itu mati untuk dia. Maka ketika saudara nonton ya, pembicaraan seputar agama, apakah ada sebuah kepastian bahwa umat itu masuk surga? Tidak ada satu agama pun yang bisa memberikan kepastian, yang menjamin bahwa dirinya bisa masuk surga. Tetapi karena bagi kita, Allah sendiri, Yesus sendiri, yang telah menjadi juru selamat, maka ada sebuah kepastian bahwa kita tidak akan binasa lagi. Amin. Ini penting sekali. Tidak ada satu agama pun yang bisa memberikan kepastian itu. Mudah-mudahan, semoga, kiranya kami berharap. Mengapa kita yakin? Karena Allah sendiri yang turun untuk menyelamatkan. Agama kita, agama Kristen bukan hanya ajaran-ajaran, bukan hanya motivasi-motivasi, bukan sekedar kata-kata bijak, kata-kata baik, tetapi ada seorang pribadi yang turun sungguh-sungguh menjadi manusia dan mati. Tidak satu agama pun yang seperti itu. Oh, kamu harus berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, ikuti itu, ikuti ini, lakukan ini dan itu. Itu agama. Pelihara liturgi ini, pelihara ritual begini. Ya, itu agama semua. Tetapi tidak ada satu pribadi yang sungguh-sungguh nyata menyelamatkan umat itu. Tetapi ada satu pribadi namanya Yesus yang sungguh-sungguh telah melakukan usaha, upaya, dan karya keselamatan itu. Itu namanya Yesus. Amin. Kita bersuka cita karena apa yang Tuhan lakukan itu sebuah kepastian, sebuah jaminan. Dan pada hari penyelamatan di mana Yesus telah mati, maka keselamatan itu tersedia dan cukup bagi semua manusia. Sebenarnya keselamatan itu tersedia saat ini, masih tersedia pada saat ini, masih ada kesempatan kalau manusia itu percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia pasti diselamatkan. Kematian Kristus adalah terhadap dosa. Kristus mati karena dosa manusia. Tak ada satupun dosa yang dilakukan Yesus di seluruh aspek hidupnya, dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam tindakannya. Ketika dia berjalan di atas dunia ini, dia menantang orang-orang di sekitarnya. Coba tunjukkan apa salah saya, apa yang pernah saya melakukan sebuah dosa, dan tidak ada satupun yang bisa mengacungkan tangannya untuk menunjuk bahwa Yesus pernah melakukan sesuatu kejahatan atau dosa. Artinya dia adalah manusia yang sempurna. Dia manusia yang suci, yang kudus, yang saleh. Sepanjang hidupnya di dunia ini, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Itu sebabnya Yesus layak menjadi korban. Karena dalam perjanjian lama, korban itu harus begitu bersih, harus kudus, suci, tanpa cacat celah. Dan Yesus menggenapkan itu. Kehidupan yang merupakan korban sejati. Karena Yesus adalah korban yang tanpa cacat, tanpa celah, dan sempurna. Kalau Yesus melakukan sesuatu dosa, satu saja dosa, maka Yesus tidak layak untuk menjadi korban penebusan bagi kita. Tetapi faktanya Yesus sungguh-sungguh menjadi korban yang sempurna. Makanya dikatakan sekali untuk selama-lamanya. Ketika saudara belajar dalam perjanjian lama, itu korban itu tiap hari
Setiap kali berdosa, lakukan lagi. Karena tidak ada yang sempurna, tidak ada korban yang sempurna pada saat itu. Penggenapannya dalam pribadi Yesus. Kematian Yesus terhadap dosa sekali untuk selama-lamanya. Karena dikatakan ayat 9, coba sekali lagi. Meto. Demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Iya. Sekali mati, sekali bangkit, dan ketika dia bangkit, maka dikatakan maut tidak berkuasa lagi atas dia. Upah dosa adalah maut, dan maut telah dikalahkan. Maka kita orang yang percaya kepada Yesus, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi kebinasaan. Amin, Bapak Ibu. Mungkin kita terlalu muda, masih banyak pikiran, masih banyak cita-cita segala macam dalam dunia ini. Ya, belum begini, belum begono, belum dapat itu, belum dapat ini, belum menikah segala macam. Tetapi saya perhatikan Bapak Gembala selalu mengatakan, bagi orang yang percaya tidak ada lagi maut. Saya semakin mengerti, Bapak Ibu. Iya benar. Hanya perpindahan dari alam yang fana ini, dari dunia yang fana ini, yang banyak derita ini, menuju kemuliaan. Ada tubuh kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita dalam kekekalan nanti. Ketika kita sudah menanggalkan tubuh yang fisik ini. Tidak ada kematian. Maka kalau kita memahami ini, sebenarnya maut pun tidak perlu takut lagi. Ya, tidak perlu takut lagi menghadapi maut. Asal kita benar-benar percaya kepada Kristus. Ya. Ini cara memahaminya. Ini paradigmanya, Bapak Ibu. Jadi tidak lagi menangisi dramanya. Ya. Sama juga ya Bapak Ibu ya. Terutama ibu-ibu ketika melihat sinetron atau drama itu ya. Misalkan si ibu tiri itu begitu jahat kepada anak tirinya. Ibu-ibu nangis, cewek-cewek nangis. Itu hanya drama. Ya, itu drama. Tetapi Tuhan mau air mata kita bukan drama, amin? Amin. Tetapi air mata pertobatan, air mata perubahan. Tuhan meminta itu, Tuhan menginginkan itu. Sehingga ketika kita sudah memahami ini, paradigma yang benar atau pola pikir yang benar mengenai kematian Kristus, ya, maka kita harus mengalami implikasi dari kematian Kristus. Ini poin kita dalam waktu yang singkat ini. Implikasi kematian dan kebangkitan Kristus. Ya. Apa implikasinya? Apa dampaknya? Apa keterkaitannya? Kematian Kristus itu bagi kita, itu yang paling penting. Apa dampaknya bagi kita? Apa efeknya ketika kita mengenang kematian Kristus? Apa efeknya bagi kita? Apa dampaknya bagi kita? Apa saja yang seharusnya terjadi ketika kita memahami kematian Kristus? Ini yang paling penting. Harus ada yang terjadi atas kehidupan kita. Bila kita percaya, bila kita memahami kematian Kristus, harus ada sesuatu yang terjadi pada kehidupan orang yang percaya itu. Pertama, pengampunan. Katakan pengampunan. Orang percaya mengalami pengampunan atas dosa-dosanya. Dan pengampunan ini merupakan karya Kristus di atas salib. Dia mau disalib, rela berkorban supaya terjadi pengampunan. Itu adalah karya terbesar yang dilakukan oleh Tuhan atas manusia. Karya pengampunan. Sekali lagi, ini juga merupakan pembeda antara kekristenan dengan semua sistem kepercayaan agama. Pengampunan adalah anugerah terbesar bagi manusia berdosa. Pengampunan adalah anugerah, pemberian. Mengapa pemberian? Karena kita tidak bisa mengerjakan pengampunan itu.
Yesus harus turun menjadi manusia untuk memberikan pengampunan, untuk memberikan anugerah itu. Mengapa? Karena kita sendiri tidak bisa. Andaikan ada yang bisa mengerjakan pengampunan itu, maka Yesus tidak perlu capek-capek turun. Kita harus memahami dengan baik doktrin atau ajaran yang sangat mendasar ini. Ngapain dia capek-capek dari surga? Ngapain dia harus jadi manusia? Ngapain dia harus capek-capek di bumi ini? Ngapain dia harus capek-capek untuk menikmati, menelan semua cawan itu, meminum semua cawan penderitaan itu? Di mana dikatakan di malam terakhir itu Yesus berdoa. Dia sangat gentar, dia sangat ketakutan sebagai manusia, dan peluhnya menjadi titik-titik darah. Dikatakan oleh Lukas. Itu ketakutan yang begitu mengerikan yang dialami oleh seorang manusia ketika dia sudah berada di ambang ketakutan itu. Karena dia tahu persis apa yang akan dialami besok. Bapak Ibu, saya pernah punya pengalaman ya. Ternyata seekor hewan juga tahu kalau dia itu mau disembelih. Saya tidak tahu bagaimana dia tahu, tetapi saya tahu bahwa dia tahu karena fenomena atau apa yang terjadi, apa yang saya lihat pada dia. Waktu itu seekor anjing, Bapak Ibu, di Surabaya. Jadi besoknya dia mau dipotong, malam ini dia ditambat, anjing ini ditambat. Saya lihat anjing ini, saya perhatikan. Dia begitu ketakutan, kayak menggigil begitu. Dan seperti menangis. Kotorannya di mana-mana, seperti waduh, ketakutan sekali. Ketakutan sekali. Saya bayangkan, oh kayaknya dia tahu bahwa besok dia mau disembelih, mau dibakar, dipotong ya. Dan dia begitu ketakutan. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, seorang manusia tahu apa yang dia akan hadapi, apa yang dia akan alami. Demikian juga kesaksian-kesaksian ketika seseorang mau dihukum mati, begitu ketakutan. Ya, besoknya mau dieksekusi, mau ditembak, malam itu begitu ketakutan. Itu manusiawi. Itu pun terjadi pada Yesus. Dia bayangkan penderitaan yang akan dialami. Perjalanan yang akan dialami besoknya, makanya dia berdoa pada pagi-pagi itu. Dan sebentar lagi orang-orang yang akan mengeksekusi itu datang untuk menjemput dia di Taman Getsemani. Ya. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan pengampunan. Itu makanya Yesus harus turun dan harus mengalami semua itu. Pengampunan itu dilakukan dengan pengorbanan. Dalam sekolah teologi seringkali diperdebatkan, mengapa ya tidak langsung aja dari surga, langsung dikatakan, hayo semua manusia diampuni. Gak usah perlu Yesus turun. Itu penggenapan Bapak Ibu. Penggenapan dari firman Allah bahwa upah dosa adalah maut. Dan itu yang dialami oleh Yesus. Yesus harus turun untuk mengalami itu. Sehingga maut itu bukan lagi menjadi pengalaman kita. Kebinasaan itu bukan lagi menjadi bagian kita. Asal kita percaya kepada Yesus. Pengampunan menjadi milik kita, penebusan menjadi milik kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Itu yang kita nyanyikan tadi. Pengampunan yang kita terima begitu besar. Pengampunan yang Tuhan berikan begitu besar, seperti hutang. Karena ada juga istilah yang lain adalah penebusan. Tuhan menebus kita. Karena kita tidak bisa menebus diri kita. Kita sudah tergadai kepada dosa itu. Maka Tuhan harus tebus. Penebusan ini berbicara tentang terkait dengan tergadai. Satu barang yang kita tebus itu karena sudah tergadai. Nah, kita ini sudah tidak bisa lagi menebus diri kita, tidak bisa lagi mengampuni diri kita, seperti terhutang dan kita tidak bisa lagi melunasi hutang kita. Itu dosa. Maka dosa itu sangat serius Bapak Ibu. Ketika kita melakukan dosa itu, kita sedang melakukan sebuah hutang
transaksi hutang yang tidak dapat kita tebus, yang tidak dapat kita lunasi. Makanya harus ada Yesus yang turun untuk melunasi hutang dosa itu. Dosa itu begitu serius. Itu seperti hutang yang membebani manusia. Jangan salah Bapak Ibu, jangan seperti melihat fata morgana ya. Seakan-akan kita lihat orang berdosa itu bebas, orang berdosa itu enak ya, bisa melakukan apa saja ya. Dia tidak beribadah pun aman-aman saja, tidak memuji Tuhan aman-aman saja, tidak mau melayani Tuhan aman saja. Tidak. Setiap orang berdosa itu berada dalam sebuah ikatan. Dan dia memiliki beban yang sangat berat. Dia ditimpa beban yang sangat berat. Dia seperti terhutang dan dia tidak bisa selesaikan. Makanya ketika seseorang sudah masuk ke dalam dosa itu, dia susah untuk lepas, bahkan hampir mustahil lepas. Jatuh ke seks, susah lepas. Jatuh ke narkoba, susah lepas. Jatuh ke judi, susah lepas. Semua dosa itu begitu mengikat. Semua dosa itu membebani. Dan kalau tidak selesai, maka akhirnya akan menjadi maut. Amin. Saya tidak mengatakan maut yang akan datang, bahkan di dunia ini juga. Seks bebas lakukan terus, ujungnya maut. Narkoba lakukan terus, ujungnya maut. Judi lakukan terus, ujungnya maut. Keluarga berantakan. Kematian, neraka terjadi. Padahal masih di bumi. Ya, itu neraka. Itu neraka. Tetapi Tuhan mengampuni kita dari semua itu. Ya, pengampunan ini seperti Tuhan memutihkan kita, ya, memutihkan kita dari dosa kita, memutihkan utang kita. Dalam kitab Injil juga disampaikan ya. Pengampunan itu seperti orang berhutang. Satu orang berhutang begitu banyak dan dia tidak bisa membayar hutangnya, melunasi hutangnya. Kemudian Tuhan itu memberi pengampunan. Tetapi tidak jauh dari situ, tiba-tiba yang diampuni ini melihat ada temannya yang berhutang kepada dia. Kemudian dia memaksa temannya itu, ayo bayar hutang. Dia cekik temannya itu. Padahal barusan dia diampuni dan hutangnya begitu besar. Dan kabar itu sampai kepada Tuhan yang memberikan pengampunan. Akhirnya dia juga dihukum. Ya. Bapak Ibu, pengampunan yang Tuhan lakukan kepada kita itu pengampunan yang begitu besar. Dosa kita begitu besar. Dan ini juga menjadi dasar bagi kita untuk bisa mengampuni sesama kita. Amin. Iya. Apa sih dosa Pak Utagaul kepada saya? Apa sih dosa mama saya kepada saya? Itu dosa-dosa kecil dibandingkan dosa saya yang saya lakukan kepada Tuhan. Yang Tuhan sudah ampuni. Masa saya hitung-hitung lagi dosa istri saya? Masa saya hitung-hitung lagi dosa mama saya, bapak saya? Ada dosa yang begitu besar yang telah diampuni oleh Tuhan. Dan pengampunan itu sudah terjadi pada saya. Maka saya tidak yakin Bapak Ibu, ketika kita mengalami pengampunan, benar-benar mengalami pengampunan, saya tidak percaya orang semacam itu tidak mengampuni. Tetapi ketika orang tidak mengalami pengampunan itu, maka dia menghitung semua dosa-dosa orang. Dosa apa sih dosa yang dilakukan oleh teman-teman kita? Paling buat kita tersinggung, paling buat kita katakan kecewa, sakit hati. Tetapi apa yang kita lakukan kepada Tuhan hingga pada hari ini Bapak Ibu? Apa yang kita lakukan kepada Tuhan? Bolak-balik. Begitu besar pengampunan itu yang kita terima. Amin. Maka semua dosa-dosa kecil itu dicerewetin kah, dimarahin kah, dikecewakan kah, macam-macam itu kecil-kecil dibandingkan dengan dosa yang Tuhan telah ampuni. Maka kalau kita sudah mengalami pengampunan itu, kita tidak sukar untuk mengampuni orang lain. Amin. Kalau kita sudah mengalami kasih itu, kita tidak susah untuk mengasihi yang lain. Itu yang harusnya kita terjadi Bapak Ibu. Itu yang harusnya kita tangisi, kita ratapi. Kok saya tidak bisa mengampuni sih? Kok saya tidak bisa mengasihi sih? Padahal saya sudah menerima kasih yang begitu besar, sudah menerima penebusan yang begitu besar.
yang saya tidak bisa bayar, dan Tuhan sudah putihkan semua di atas salib. Itu yang harus kita katakan. Mengapa Tuhan saya tidak bisa mengampuni Tuhan? Itu yang harus kita ratapi. Kita ratapi diri kita, amin. Mengapa saya tidak bisa Tuhan mengasihi? Itu yang harusnya kita ratapi. Mengapa Tuhan saya tidak bisa berubah? Itu yang harusnya kita ratapi banyak-banyak. Bukan meratapi lagi, darahnya begitu banyak, iya itu gak apa-apa. Tetapi kalau itu tidak membawa kita kepada perubahan, buat apa itu semua? Pengampunan yang kita terima begitu besar. Dosa kita begitu besar. Tetapi Tuhan katakan, sudah selesai. Tetelestai. Sudah selesai. Maka dosa-dosa orang lain juga harusnya sudah selesai pautagol dosamu. Ya, harusnya begitu saya. Sudah selesai mak dosamu. Sudah selesai adikku dosamu. Artinya kita pun menyelesaikan. Sudah selesai, amin. Karena dosa kita sudah diselesaikan, maka kita pun harus selesai dengan yang lain. Cukup, sudah selesai. Itu yang memahami pengampunan, itu yang memahami kasih itu yang memahami kematian Kristus. Pengampunan yang Tuhan berikan itu tidak ternilai. Itu sebabnya kita katakan dalam pujian kita, Engkaulah harta yang tak ternilai. Bukan 1 juta, bukan 10 juta, bukan 100 juta, bukan berapa banyak pun itu. Sungguh pengampunan Tuhan itu tidak ternilai. Karena pengampunan itu yang membawa kita, menyeberangkan kita dari kematian kekal ke dalam kehidupan yang kekal, dari kebinasaan kepada kehidupan bersama dengan Tuhan kelak. Pengampunan. Sekali lagi, orang yang mengalami dan memahami pengampunan dari Tuhan yang begitu besar, pasti akan mengampuni yang lain. Yang kedua, apa implikasinya? Ya. Yang kedua adalah tidak hidup lagi bagi dosa. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ini yang harusnya terjadi. Ketika kita mengenang kematian Kristus seperti hari ini, maka akibatnya, implikasinya, dampaknya bagi kita tidak hidup lagi bagi dosa. Orang percaya itu mengalami kehidupan yang baru. Tidak hidup lagi bagi dosa berarti orang percaya itu mati terhadap dosa. Seperti tadi Yesus Kristus mati terhadap dosa. Ya, kita identik dengan Kristus. Kristus mati terhadap dosa, maka kita pun mati terhadap dosa. Kristus mati terhadap yang jahat, kita pun mati terhadap yang jahat. Dengan kata lain, tidak dikuasai lagi oleh dosa. Maka di sana dikatakan Bapak Ibu ya, dalam Roma tadi itu selalu lagi, tidak lagi. Berarti sebelumnya masih dikuasai. Sebelum percaya, sebelum bertobat masih dikuasai, tetapi tidak lagi. Tidak lagi dikuasai oleh dosa karena dosanya sudah diselesaikan oleh Yesus. Amin. Tidak lagi menuruti keinginan dosa, tidak lagi menuruti hawa nafsu. Ya, jadi selalu dikatakan lagi, tidak lagi, artinya dulunya masih, sekarang tidak lagi. Jadi ada batasnya. Ya, ada perubahan. Dulu penjudi, sekarang tidak lagi. Dulu penjahat, sekarang tidak lagi. Dulu pembenci, sekarang tidak lagi. Itu implikasinya Bapak Ibu. Sekarang tidak lagi. Katakan, sekarang tidak lagi. Artinya berhenti. Dulu pemabuk, sekarang tidak lagi. Dulu pemfitnah, sekarang tidak lagi. Dulu penggosip, mulai hari ini tidak lagi. Amin. Jangan sama terus. Padahal kita sudah menangis. Kita ingat kematian Kristus. Harus ada implikasi. Bukan hanya menangis sesaat, tetapi implikasinya adalah jangan lagi, ya, tidak lagi menuruti keinginan dosa, bukan hamba dosa lagi, ya. Kemudian terakhir, tidak lagi
menyerahkan anggota-anggota tubuhnya menjadi senjata kelaliman. Anggota tubuh kita ini semua jangan lagi menjadi senjata kelaliman. Mata kita jangan lagi menjadi senjata kelaliman. Tangan kita jangan lagi menjadi senjata kelaliman. Telinga kita, semua anggota tubuh kita itu jangan lagi, tidak lagi menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata kelaliman. Ya, ini orang yang mengerti. Ini orang yang mengerti kematian Kristus. Tidak lagi, tidak lagi. Coba ya, Metodius, baca kembali ya. Roma tadi. Ayat 6. Demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Iya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Iya, jangan menghambakan diri lagi, bukan hamba dosa lagi. Amin. Bukan hamba dosa lagi. Teruskan. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Terus. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, Iya. kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Iya, sama. Terus. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Iya, ini Kristus ya, tidak mati lagi karena dia mati dan sekali mati untuk selamanya, tidak mati lagi, tidak bolak-balik mati. Terus? Mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Iya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Iya. Satu kali dan untuk selama-lamanya, dari kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Terus? Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Jangan berkuasa lagi. Dulu masih berkuasa, masih suka-suka si dosa itu kepada kita. Sekarang jangan lagi itu menguasai kita. Jangan lagi dosa berkuasa atas kita. Terus? Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Iya, jangan lagi menuruti keinginan dosa. Itu sadar Bapak Ibu, ketika kita melakukan dosa itu kita sadar. Makanya jangan lagi. Jangan lagi. Ya. Saya tertarik sekali dengan perkataan jangan lagi. Jangan lagi. Artinya dulu masih, dulu dibelenggu, dulu diikat. Tetapi sekarang jangan lagi. Itu orang yang memahami makna kematian Kristus. Ada implikasi yang semacam itu. Kemudian terakhir Bapak Ibu. Terakhir. Yang ketiga, hidup bagi Allah. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau dari kita. Kita hidup bagi Allah. Dan ada hubungannya dengan yang tadi. Hanya orang yang mati terhadap dosa yang bisa hidup bagi Allah. Hanya orang yang mati terhadap dosa baru bisa hidup bagi Allah. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, gak mungkin hidup bagi Allah. Itu sederhana Bapak Ibu. Karena kita tidak bisa melayani dua Tuhan. Ya. Maka perlu kita mati bagi dosa, kita berhenti dari semua belenggu itu. Tidak lagi, jangan lagi. Dan kembali sebaliknya, supaya kita bisa hidup bagi Allah. Karena orang percaya itu dipanggil untuk hidup bagi Allah. Amin. Kita semua dipanggil untuk hidup bagi Allah. Ini yang harus kita pikirkan. Dimanapun posisi kita, apa yang sedang kita pikirkan saat ini, bagaimana hati kita, kita cek. Ya, karena kita itu luar biasa. Saya sampaikan kepada mahasiswa saya, luar biasanya manusia itu, salah satunya adalah manusia dapat memikirkan pikirannya. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu, kita cek pikiran saya ini, dalam pikiran saya ini apa ini? Ya kan? Kita cek. Ketika kita merasakan sesuatu, ini perasaan saya ini benar enggak ini? Ketika kita hidup saya ini yang saya jalan ini benar enggak ini? Apakah pikiran saya ini bagi Allah
Apa perkataan saya ini bagi Allah? Apakah yang saya rasakan ini bagi Allah? Apakah hidup yang saya jalani ini bagi Allah? Kalau kita cek semua itu, dan kita pastikan semua itu bagi Allah, maka tidak ada masalah lagi, saudara. Amin? Semua akan berjalan lancar. Karena semua berpikir semacam itu. Ketika semua orang, semua jemaat hidup bagi Allah, maka amanlah GPT Gunung Hermon. Amin? Kenapa semua orang sibuk memikirkan apakah hidup saya ini bagi Allah? Ketika dia berpikir, Pautagalo berpikir, apakah pikiran saya ini bagi Allah? Dan saya pun berpikir demikian, maka kami ketemu. Amin ya? Tetapi kalau yang satu tidak berpikir untuk Allah, bagi Allah, yang satu lagi bagi Allah, bentrok. Ya, pikirkan pikiranmu, pikirkan perasaanmu itu. Apakah perasaan seperti itu yang Tuhan mau? Itu maksudnya. Ya. Karena kita manusia begitu mulia, begitu derajatnya luar biasa. Kita bisa memikirkan pikiran kita, kita bisa memikirkan perasaan kita, emosi kita. Kita tahu menempatkannya dengan baik. Ya. Saya di sini, saya begini. Ini untuk apa? Saya tahu. Ya. Kalau kita tidak bisa menempatkan itu semua, maka kacau yang terjadi ya. Ada mahasiswa saya. Bapak Ibu tahu, saudara tahu, setrikaan itu kan untuk nyetrika baju ya, benar ya? Benar ya? Setrikaan itu nyetrika baju supaya bajunya licin, kita bisa pakai bagus begini. Ini setrika ini dipakai untuk nyetrika temannya. Setrika tangannya. Gimana coba? Iya, cangkul itu untuk cangkul tanah gitu kan. Kalau kita pakai cangkul orang, waduh. Kacau. Ini kayaknya kurang rapi nih. Wajahnya si Metodius, saya setrika dulu. Salah, saudara. Bukan tempatnya, bukan tugasnya itu, bukan fungsinya. Ya. Seringkali kan begitu, tidak tahu menempatkan sesuatu, tidak tahu menempatkan diri, akhirnya kacau balau. Kacau beliau, ya. Tapi kalau kita benar-benar memikirkan, ini untuk siapa? Ya, saya ini bagi siapa? Bayangkan ya indahnya ya. Istri berpikir hidup saya bagi Allah, suami juga berpikir hidup saya bagi Allah, maka akan ketemulah saudara dalam penyembahan yang indah. Amin. Semua masing-masing berpikir begitu. Waduh. Semua makhluk berbahagia. Ini makna kematian Kristus, ini implikasinya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar air mata kita, tetapi sungguh-sungguh hidup kita diperbaiki oleh Tuhan. Ya. Saya iri di sini Bapak Ibu. Karena anak muda masih ada acara nanti, ya. Kita baca bersama-sama ya. Di sana memang dikatakan oleh Paulus kamu, tetapi kita ambil sekarang supaya itu menjadi milik kita. Jadi kita katakan aku, amin ya. Yang siap aja ya, amin ya. Supaya kita mendapatkan sesuatu pada pagi hari ini dari kematian Kristus, dari pengangkatan kematian Kristus. Kita baca bersama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Aku telah mati bagi dosa, tetapi aku hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Ini firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Silakan Bapak Gembala.